Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Rama Hidayat, NPM 2012-1031, Prodi Administrasi Bisnis, mata kuliah Administrasi Ekspor Impor. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembayaran di muka atau advance payment. Pembayaran di muka atau advance payment adalah pembayaran di muka atau di awal transaksi sebelum barang dikirim oleh penjual atau eksportir. Advance payment bisa berupa pembayaran penuh atau sebagian, jadi bisa dilakukan secara full payment atau pembayaran seluruh tagihan yang dibebankan, atau partial payment, yaitu hanya membayar beberapa persen dari total pembayaran terlebih dahulu. Jika pembayaran sudah dilakukan, perusahaan yang bertugas untuk melakukan ekspor akan mengirimkan barang dagangannya. Metode advance payment merupakan cara yang cukup rawan untuk dilakukan, namun juga menguntungkan dan diperlukan adanya kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual. Cara pembayaran advance payment itu dilakukan secara tunai atau melalui telegraph fixed transfer atau TT. Mata uang yang digunakan yaitu berdasarkan kesepakatan dari pihak importir dan eksportir, bisa menggunakan mata uang negara eksportir maupun mata uang negara importir. Pelunasan advance payment dapat dilakukan dengan berbagai kesepakatan, yaitu yang pertama, importir melunasi pada saat barang sudah dikirim. Yang kedua itu importir melunasi ketika barang sudah diberangkatkan dengan kapal dan dibuktikan dengan dokumen Bill of Lading atau BL. Dan yang ketiga itu importir melunasi saat sudah menerima segala dokumen ekspor yang dibutuhkan. Contoh pembayaran di muka atau advance payment, yaitu contohnya PT Bahagia Sejahtera membeli produk garmen dari Hong Kong. Pihak manajemen PT Bahagia Sejahtera atau importir melakukan negosiasi dengan pihak penjual garmen atau eksportir mengenai pembayaran. PT Bahagia Sejahtera sepakat dengan pihak penjual bahwa advance payment yang dilakukan sebesar 25% sampai 75%. Nah, jadi saat PT Bahagia Sejahtera melakukan order, maka wajib membayar 25% terlebih dahulu. Kemudian saat produk garmen yang dibeli sudah diterima, maka pembayaran sisanya sebesar 75% dilakukan. Kelebihan advance payment yang pertama itu eksportir menerima pembayaran terlebih dahulu. Yang kedua itu dana dapat dialokasikan untuk keperluan lain. Dan yang ketiga itu keamanan terjamin. Atau melakukan pembayaran dengan metode advance payment adalah cara yang lebih baik untuk keberlangsungan bisnis dibandingkan dengan sistem pembayaran invoice. Kekurangan dari advance payment yaitu yang pertama ada barang tidak dikirim oleh eksportir sehingga pembeli tidak akan pernah menerima barang. Yang kedua, barang tidak sesuai dengan order. Alasannya bisa karena jumlah yang kurang sesuai atau mutunya yang kurang bagus. Nah, yang ketiga itu barang diterima dalam waktu lama. Dan yang keempat itu adanya kemungkinan larangan ekspor. Cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko saat menggunakan metode pembayaran advance payment atau pembayaran di muka. Yang pertama ada dapat meminta jaminan yang berasal dari pihak penjual mengenai kepastian pengiriman barang. Yang kedua ada dapat meminta standby atau LC dari pihak eksportir. Yang ketiga itu meminta kepada pihak eksportir untuk melakukan partial payment atau pembayaran sebagian dari jumlah keseluruhan. Usahakan untuk sepakat melakukan pembayaran dengan perhitungan 25% sampai 75% atau 30% sampai 70% dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Nadia Septriani, NPM 2012-1027. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembayaran rekening terbuka atau open account. Rekening terbuka merupakan salah satu metode pembayaran perdagangan internasional yang mana pengirim barang termasuk dokumen akan dilakukan di awal muka, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, penjual akan mengirimkan faktur kepada pembeli terkait pembayaran sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Salah satu kelebihan dari open account ini yaitu metode pembayaran open account
Ini adalah proses yang mudah dan biaya yang cukup terjangkau. Misalnya, pembeli hanya membayar kepada bank, yakni biaya pengiriman dana kepada penjual. Nah, bagi pihak pembeli, ternyata metode ini juga memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pembeli dapat mengambil barang tanpa menyediakan uang terlebih dahulu. Kedua, dapat melakukan negosiasi terkait pembayaran yang akan dilakukan setelah barang terjual habis oleh pihak ketiga. Ketiga, pembeli dapat menghemat biaya karena tidak adanya biaya penerbitan pada pelaksanaan metode open akun ini. Resiko tertinggi dari metode pembayaran ini adalah bagi pihak penjual. Pertama, penjual bisa saja tidak mendapatkan jaminan bahwa pembeli benar-benar akan membayar. Kedua, apabila pembeli tidak membayar, penjual bisa saja kesulitan dalam membuktikan hal tersebut di pengadilan karena kurang bukti atau bahkan tidak ada bukti. Ketiga, penyelesaian perselisihan antara penjual dan pembeli bisa menimbulkan biaya ekstra yang harus dikeluarkan dari pihak penjual. Pemecah dari resiko ini yaitu pada penjual dapat dicegah. Caranya dengan menggunakan produk penjamin dari bank atau export credit agency. Nah, dalam hal ini saat negosiasi kontrak jual beli terjadi, penjual dapat memberikan syarat agar pembeli mendapatkan jaminan bank atau jaminan ekspor kredit agensi dan jaminan ekspor kredit asuransi. Untuk menjamin kewajiban pembeli yaitu membayar produk atau barang kepada penjual. Contoh pembayaran open account. Rekening terbuka biasanya digunakan untuk kepentingan usaha atau dipakai secara bersama oleh perusahaan tersebut yang didanai dan dibiayai, diisi dan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Contohnya itu perusahaan yang menambah atau membeli peralatan untuk kepentingan perusahaan menggunakan uang atau rekening terbuka milik perusahaannya sendiri. Sekian dari saya penjelasan pembayaran open account. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Aprilia, NPM 20121010. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode pembayaran pada kegiatan ekspor impor, yaitu letter of credit. Letter of credit sendiri yaitu merupakan salah satu metode pembayaran yang digunakan pada kegiatan perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Dan LC letter of credit sendiri itu bertujuan untuk mendapatkan langsung pembayaran dari importir tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor atau pembayaran yang diterima saat barang dan berkas terkait telah terkirim ke pengimpor atau pembeli. Kemudian LC merupakan dokumen yang sengaja dikeluarkan oleh pihak bank untuk menjamin pembayaran dari pihak importir kepada eksportir. Kemudian bila pembeli gagal melakukan pembayarannya, maka pihak banklah yang harus melunasinya. Kemudian mengenai fungsi dari letter of credit itu sendiri, yaitu salah satunya memperlancar proses pembayaran pada kegiatan perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang tersebut. Kemudian ada juga berfungsi sebagai bentuk jaminan dari pihak bank kepada pihak eksportir untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan awal. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu membantu importir untuk menentukan waktu pembayaran dengan lebih baik. Kemudian yang keempat, bentuk keamanan dalam bertransaksi secara internasional, terutama pihak eksportirnya. Kemudian meminimalisir risiko perdagangan internasional karena pembayarannya terjamin oleh pihak bank. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu pencairan dana yang lebih aman karena kedua belah pihak harus sama-sama sepakat terlebih dahulu. Kemudian
eksportir bisa saja bisa menerima pembayaran lebih cepat karena pembayaran akan ditanggung oleh pihak bank terlebih dahulu. Kemudian importir tidak perlu menunggu barang datang terlalu lama. Kemudian fasilitas kredit yang diprosesnya dijamin oleh pihak perbankan sehingga membantu importir dalam menentukan waktu pembayarannya sesuai kemampuan, baik pembayaran secara langsung atau ditangguhkan terlebih dahulu berdasarkan jangka waktu tertentu. Kemudian pihak-pihak yang terlibat pada isi letter of credit yaitu yang pertama itu ada pemohon, kemudian bank penerbit, kemudian yang ketiga ada penerima, yang keempat bank penerusnya, kemudian ada bank yang ditunjuk, kemudian ada bank negosiasi, dan yang terakhir ada bank pengkonfirmasi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari letter of credit itu sendiri. Yang pertama dari kelebihannya yaitu kedua belah pihak bebas memasukkan syarat dan ketentuan selama memang sama-sama setuju. Kemudian transaksi perdagangan internasional yang lebih aman, mengurangi adanya risiko untuk kedua belah pihak, dan kelebihan yang terakhir adalah adanya pihak ketiga atau bank tersebut sebagai penjamin. Kemudian yang bagian kelemahan letter of credit yaitu importir harus menanggung bila ada biaya tambahan di luar harga barang yang ia impor. Kemudian memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mengurus dokumen persyaratan. Dan yang terakhir kelemahannya yaitu bank tidak akan bertanggung jawab bila ada ketidaksesuaian atau kerusakan barang eksportir yang dikirim. Kemudian pada metode pembayaran letter of credit terdapat mekanisme atau skemanya, yaitu yang pertama yang harus dilakukan, kedua belah pihak harus membuat kontrak terlebih dahulu, kontrak jual beli sebagai bukti kesepakatan transaksi. Kemudian yang kedua, importir mengajukan LC ke bank, lalu bank akan menerbitkannya. Kemudian yang ketiga, bank penerbit akan menyampaikan LC tersebut pada bank penerus bersamaan dengan dokumen persyaratannya. Kemudian yang keempat, bank penerus akan menyerahkan LC kepada eksportir. Kemudian eksportir akan mulai mengirimkan barang pesanan pada importir dan mendapatkan bukti pengirimannya. Kemudian bukti pengirimannya diserahkan kepada pihak bank penerus supaya eksportir bisa menerima pembayaran. Bank penerus akan membayarkannya pada eksportir apabila dokumen memang valid dan memenuhi persyaratan. Setelah pembayarannya selesai, bank penerus akan menerima dana pengganti setelah tadinya membayar ke eksportir. Yang terakhir yaitu importir membayar pada pihak bank penerbit sesuai dengan kesepakatan di surat kredit yang telah mereka buat. Kemudian syarat-syarat dokumen pada letter of credit yaitu ada bill of loading, daftar muatan, yang kedua ada commercial invoice, faktur perdagangan, yang ketiga packing list, daftar packing, yang keempat weight note, catatan berat barang, kemudian measurement list, daftar pengukuran, insurance certificate, sertifikat asuransi, kemudian consular invoice, faktur konsuler, brosur or leaf brosur atau surat edaran, surveyor report, laporan surveyor, kemudian ada manufacturer's certificate, sertifikat pabrik, kemudian certificate of origin, surat keterangan asli, kemudian ada processing lisensi pemrosesan, dan kemudian syarat yang terakhir pada dokumen yaitu instruction manual atau buku petunjuk. Kemudian ini ada salah satu contoh letter of credit yang dilakukan oleh sebuah perusahaan Megabank Corporation.
Seperti inilah contoh dari letter of credit itu sendiri. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan tentang letter of credit, yaitu salah satu metode pembayaran pada kegiatan ekspor dan impor. Perkenalkan, nama saya Kadayogi Sabta Saputra, NPM 2012-1030. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran konsinyasi. Konsinyasi adalah bentuk kerjasama di mana pemilik akan menitipkan produknya untuk dijual pihak penyalur, tentunya dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Agar dapat menerapkan konsinyasi dengan tepat, perhatikan kelebihan kekurangan contoh dan tipsnya berikut ini. Sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi adalah suatu perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk menjualnya dan akan mendapatkan komisi tertentu yang sudah disepakati. Terdapat sebutan tersendiri untuk kedua belah pihak yang melakukan konsinyasi. Pemilik barang disebut konsignor, sedangkan pihak yang dititipi atau penjual barang disebut dengan konsigne. Dengan kata-kata, sistem kerjasama konsinyasi adalah konsignor akan menyerahkan stok barang atau inventaris kepada konsigne, namun tidak membelinya secara langsung. Konsigne akan menjual barang tersebut pada konsumennya. Dari hasil penjualan tersebut, konsignor akan mendapatkan keuntungan dan memberikan komisi kepada konsigne. Apabila barang tidak terjual atau tersisa, pengecek atau konsigne dapat mengembalikannya pada konsignor pemasok tanpa risiko. Bentuk kerjasama konsinyasi. Sistem kerjasama konsinyasi, produk ini seringkali dijadikan metode hemat bagi pengecer atau mengisi toko mereka. Pemasok pun akan mendapatkan keuntungan dari barang yang terjual, sekaligus mendapatkan exposure tanpa harus melakukan proses pemasaran. Kerjasama konsinyasi pun tidak dikatakan berhasil karena pihak konsignor dan konsigne mendapatkan keuntungan. Apabila hubungan yang terjalin selama kerjasama berjalan baik, kedua belah pihak dapat melakukan konsinyasi kembali. Contoh konsinyasi. Sebagai contoh konsinyasi adalah seseorang memproduksi kemeja dan jaket dan ingin menjual produknya di toko retail pakaian. Pemilik barang dan toko retail membuat kesepakatan dengan menyerahkan masing-masing 50 kemeja dan jaket. Dalam kesepakatan tersebut, barang akan dititipkan selama 90 hari. Dalam kurun waktu tersebut, produk jaket terjual habis. Sedangkan kemeja masih tersisa banyak 10 buah, maka 10 kemeja yang tidak terjual tersebut akan dikembalikan kepada pemilik barang. Selain itu, konsinyasi juga sering terjadi dalam bisnis sehari-hari. Adapun contoh umum dari konsinyasi adalah produsen besar dengan toko atau warung retail kecil. Toko-toko retail kecil yang terdapat di berbagai wilayah biasanya menjadi tempat distribusi terbaik bagi produsen, seperti cemilan, minuman instan, kopi kemasan, mie instan, minyak goreng, deterjen, dan produk jajaran sehari-hari lainnya. Apabila kamu membuka toko retail kecil di lingkungan rumahmu, biasanya akan ada karyawan dari suatu perusahaan retail yang ingin melakukan perjanjian konsinyasi dengan kamu. Tips kerjasama konsinyasi. 1. Buatlah perjanjian yang saling menguntungkan. 2. Selektif memilih mitra kerjasama. 3. Mencocokkan toko dengan produk yang ingin dijual. Dan yang keempat, melakukan pengaturan display produk. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Purwanirum, NPM 2012-1041 akan menjelaskan tentang dokumen against payment. Dokumen against payment atau dikenal pula dengan istilah documentary collection, yaitu bentuk pembiayaan dalam perdagangan internasional di mana eksportir atau penjual mengirimkan barang dan melakukan penagihan pembayaran kepada importir atau pembeli dengan menggunakan dokumen melalui jasa bank. Dokumen ini diserahkan kepada importir setelah importir membayar lunas seluruh harga barang sebagaimana yang tercantum pada dokumen pengiriman barang tersebut atau disebut juga Bill of Exchange. Sebelumnya, eksportir dan importir telah membuat kesepakatan mengenai transaksi jual beli produk. Atas kesepakatan antara eksportir dan importir tersebut, kemudian eksportir memberikan dokumen hak milik atas barang kepada importir. Hanya ketika importir telah membayar tagihan secara penuh sesuai jumlah dalam Bill of Exchange. Proses transaksi pengiriman dokumen dan pembayaran ini dilakukan melalui perantara jasa bank yang ditunjuk oleh eksportir dan importir. Jadi gini, dokumen
against payment ini dikeluarkan oleh eksportir melalui bank yang ditunjuk. Dokumen ini kemudian dikirimkan kepada bank importir untuk diteruskan kepada importir sebagai instruksi agar importir segera melakukan pembayaran. Apabila importir telah melakukan pembayaran, maka bank eksportir akan menyerahkan dokumen hak milik kepada importir sebagai bukti untuk pengambilan barang di pelabuhan. Kemudian cara kerja dokumen against payment. Dalam sistem dokumen against payment ini, eksportir baru akan menerima pembayaran setelah menunggu berita dari negara importir. Untuk cara yang pertama, eksportir melakukan transaksi jual beli dengan importir dan sepakat mengenai jumlah barang dan total harga yang harus dibayar oleh importir. Rincian transaksi dan pengiriman barang akan menjadi koleksi dokumenter. Barang dikirim ke importir setelah kontrak penjualan dinegosiasikan. Pengiriman barang umumnya dilakukan melalui freight forwarder. Untuk yang kedua, eksportir melalui bank pengirim menyiapkan dokumen against payment yang mencantumkan detail transaksi jual beli. Ketika dokumen tersebut telah siap, maka bank eksportir atau bank pengirim meneruskannya ke bank importir yang disebut sebagai bank pengumpul. Jadi transaksi perdagangan internasional menggunakan sistem dokumen against payment melibatkan dua bank, yaitu bank eksportir atau bank pengirim dan bank importir atau bank pengumpul. Selanjutnya, bank importir yang telah menerima dokumen against payment dari bank eksportir kemudian memberitahukan kepada importir bahwa dokumen transaksi perdagangan internasional telah diterima. Pemberitahuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan permintaan pembayaran dari importir sebagai syarat untuk mengeluarkan dokumen against payment. Selama importir belum melakukan pembayaran, dokumen against payment tidak bisa diberikan kepada importir. Kemudian yang terakhir, importir melakukan pembayaran sejumlah total harga barang sesuai yang tercantum dalam bill of exchange kepada barang importir atau bank pengumpul. Selanjutnya, bank importir mengeluarkan dokumen against payment dan menyerahkannya kepada importir sebagai bukti untuk mengambil barang di pelabuhan. Selanjutnya di sini ada potensi risiko dalam sistem pembayaran dokumen against payment. Dokumen against payment cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi bagi eksportir. Karena jika terjadi one prestasi di mana importir tidak mampu melakukan pembayaran atas harga barang, maka dokumen against payment tidak bisa dikeluarkan dan diberikan kepada importir. Meski status barang masih menjadi milik eksportir, namun barang yang telah terlanjur dikirimkan ke negara importir dengan biaya dari eksportir. Skenario paling buruk bagi eksportir apabila importir melakukan one prestasi adalah berusaha mencari importir lain. Jika tidak, maka eksportir harus membayar agar barang dapat dikirim kembali kepada eksportir. Adanya potensi risiko tersebut, pewirausaha perlu untuk lebih berhati-hati dalam memilih sistem pembayaran saat melakukan kegiatan ekspor barang. Biasanya, penggunaan dokumen against payment dalam kegiatan ekspor didasarkan pada asas kepercayaan, di mana eksportir dan importir sudah saling percaya satu sama lain. Di sini saya mengambil contoh pelanggan dokumen against payment, yaitu PT Berkah Makmur akan mengekspor produk UKM berupa lampu hias sebanyak 10.000 unit ke sebuah perusahaan yang berada di Jepang. Sebut saja Hiroshima Inc. dengan total nilai barang sejumlah 107,143 US dollar. Sebagai eksportir, PT Berkah Makmur menunjuk dan menginstruksikan kepada Bank Nasional atau Bank Eksportir untuk mengeluarkan dokumen against payment dan mengirimkannya kepada Bank Sayonara atau Bank Importir. Bank Sayonara kemudian memberitahukan kepada Hiroshima Inc. selaku importir untuk segera melakukan pembayaran atas transaksi jual beli dengan PT Berkah Makmur.
Dan atas pemberitahuan tersebut, Hiroshima Inc. membayar sejumlah nilai barang yang tercantum dalam dokumen. Setelah Hiroshima Inc. membayar lunas, Bank Sayonara memberikan dokumen against payment kepada Hiroshima Inc. agar bisa mengambil barang yang diimpor dari pelabuhan. Dari penjelasan saya tersebut, di sini kesimpulannya adalah dokumen against payment merupakan salah satu sistem atau metode pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional yang memberikan kemudahan kepada eksportir dalam memasarkan produknya ke pasar internasional. Namun, di balik kemudahan terselip pula risiko yang harus dipertimbangkan sebelum memilih menggunakan transaksi atau sistem pembayaran ini. Tidak ada jaminan transaksi bakal berjalan mulus karena banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa saja importir membatalkan sepihak kesepakatan dagang yang telah dilakukan, bahkan ketika barang sudah dikirimkan. Jika kita masih berstatus sebagai eksportir pemula, maka ada baiknya mempertimbangkan matang-matang sistem pembayaran yang akan dipilih. Namun, apabila kita sudah mengenal betul karakter atau track record dari perusahaan yang menjadi importir produk kita, maka sistem pembayaran dokumen against payment bisa dipilih. Berikut penjelasan dari saya mengenai dokumen against payment. Saya ucapkan terima kasih. Dokumen against acceptance and Titon DA. Eksportir memberikan kredit pada importir dengan menggunakan tem daftar dokumen against DA instruksi yang diberikan oleh pengirim kepada bank yang menunjukkan bahwa dokumen yang mengalihkan hak atas barang yang diserahkan kepada pembeli hanya setelah pembeli menerima wales tertampil. Terima kasih. Setelah menerima tagihan, importir dapat segera mendapatkan dokumen mengapa untuk mengatur prosedur kepadatan dan melakukan pembayaran. Pada pembayaran, eksportir akan menghadapi risiko besar karena pembeli tidak dapat melakukan pembayaran pada tanggal yang jatuh tempo. Contoh, dokumen engaged expert dalam sebuah kalimat. Bantu keuangan yang diberikan kepada kreditur dalam berbagai bentuk, termasuk pinjaman, konferensi, dan obligasi lainnya, perpanjangan jatuh tempo, dan penurunan suku bunga atas hitungan yang ada dalam kurung kami memerlukan sebagai pinjaman baru dalam kurung DA. Pembiayaan username selalu cenderung kredit, penimbulan hitungan, dan pertukaran hutang untuk eksekutif. Dalam hal setelah menerima tagihan, importir dapat segera mendapatkan dokumen pengambilan untuk mengatur prosedur benar dan melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo di bawah. Semacam ini juga waktu pembayaran eksportir akan mendapatkan risiko besar karena pembeli tidak dapat melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo. Dalam hal pengangkutan pribadi perhiasan oleh pembeli asing, dokumen berikut harus diserahkan oleh eksportir atau penjual sebagai berikut. Eksportir untuk mengeklaim hak ekspor selain tagihan, pengapalan yang ditunjukkan oleh penjual India B. Selain formulir
D. Seleksi mata uang ditunjukkan oleh pembelian asing dengan pembelian pada saat kedatangan. Dan C. Sertifikat pencairan virtual asing dari bank. Selain itu, pengangkutan pribadi berbasis dokumen on delivery COD juga diperbolehkan. Program adalah upaya gabungan di seluruh organisasi dengan tujuan mencegah aktivis ilegal dan tidak etis.